Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nasta'inu bika wa natawakkalu 'alaika hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Ayyuhal hadirun jamaah Masjid Raudhatul Jannah Komplek Persadaraya 4 yang ulun muliakan, dan mudahan kita berataan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khususon para warga masyarakat, asatid dan santri Rumah Tahfiz Rain An-Nahdhah, asatid dan para santri Ma'had Darul Ma'arif yang alhamdulillah malam hari ini membersamai kita untuk sama-sama kita mengkaji satu ilmu daripada ilmu-ilmu Allah, satu ilmu yang merupakan turas atau warisan Saqafah Islamiyah, yakni tafsir Al-Quranul Karim. Ulun ada ngobrol dengan Bapak Rusdian selaku ketua pengelola masjid. Kata Sidin, kajian fikih sudah ada, kajian tasawuf sudah ada, yang belum hadis sudah ada, Ustaz Uriah Hasnan. Ini rida hadiah dari Ustaz Uriah waktu Sidin mengisi Isra Mi'raj di pondok kami. Ngajar Pak Rusdian yang belum pinanya tafsir. Nah, jadi kita mengisi apa yang belum. Nah, kita khusus mengkaji tafsir. Dan kita kaji mulai dari yang paling penting, yakni malam hari ini kita muqaddimah membacakan tafsir suratul Fatihah. Kenapa kita pilih suratul Fatihah? Karena menurut mazhab kita, yakni mazhab Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, bahwa suratul Fatihah itu merupakan ruknun min arkanis shalah, satu rukun daripada rukun-rukun salat. Artinya bila sengaja atau lupa bahkan tidak membaca suratul Fatihah di dalam salat, maka tidak sah salatnya. Memang ada ikhtilaf di antara para ulama tentang kefarduan qiraatul Fatihah fi shalah. Mazhab Imam Abu Hanifah berpendapat tidak harus membaca suratul Fatihah, karena Allah Ta'ala memerintahkan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ini alasan mazhab Hanafi. Bacalah apa yang engkau anggap mudah daripada Al-Quran. Yang mudah itu bisa jadi suratul Fatihah, bisa jadi surah-surah yang lain. Kemudian mereka juga berpendapat bahwa hadis Nabi yang menyatakan la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Maksudnya tidak sah salat yang tidak membaca suratul Fatihah. Menurut mazhab Hanafi itu bukan berarti tidak sahnya salat, tapi tidak sempurnanya salat. Jadi la tamamas shalah liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab.
Sedangkan kita mazhab Syafi'i berpendapat bahwa la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, itu maksudnya la dengan maksud la nafiyah lil jinsi, yakni penafian tentang adanya sesuatu. Jadi ketika ada la setelahnya shalah, itu maksudnya tidak ada salat. Artinya la sihhatus shalah, tidak ada kesahan salat bagi siapa yang tidak membaca suratul Fatihah. Itulah yang kita pedomani, itulah yang kita pegang. Makanya penting kita membaca dan memahami umul Quran suratul Fatihah. Selain fadilah daripada keutamaan daripada suratul Fatihah. Tentang apakah suratul Fatihah ini wajib dibaca setiap rakaat, itu pun ada khilaf di antara para ulama. Dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran disebutkan, ada yang menyebutkan cukup satu kali dalam seluruh rangkaian salat. Jadi cukup dibaca sekali, misalkan dalam salat maghrib atau salat isya yang 4 rakaat cukup sekali. Karena keumuman lafaz, yakni asal ada Fatihah dalam salat, tidak mesti setiap rakaat. Itu menurut satu pendapat. Adapun mazhab Syafi'i, sekali lagi ini pendapat yang dipedomani dalam mazhab Syafi'i, bacaan suratul Fatihah itu harus dibaca dalam setiap rakaat salat. Bagi musalli, bagi orang yang salat hanya dalam satu keadaan, dia boleh tidak membaca suratul Fatihah, sebagaimana disebutkan dalam kitab At-Taqratus Sadidah fi Masailil Mufidah, yakni ketika seseorang itu masbuk karena sibuk. Maka ada yang mengolah singkatan masbuk itu artinya masyarakat sibuk. Saking sibuknya lalu terduduk. Ketika imam sudah ruku, maka orang yang masbuk ini tinggal takbiratul ihram dengan menghadirkan niat, kemudian dia langsung takbir menuju ruku tanpa membaca suratul Fatihah. Hanya satu keadaan seseorang musalli sah salatnya tanpa membaca suratul Fatihah, yakni ketika dia masbuk. Adapun keadaan-keadaan yang lain wajib baginya untuk membaca suratul Fatihah. Nah, inilah kenapa kita memilih dalam kajian tafsir kita mendahulukan mengkaji suratul Fatihah daripada surah-surah yang lain. Dalam satu ibarat dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali menyatakan taqdimul aham 'alal muhim. Taqdimul aham 'alal muhim. Mendahulukan yang terpenting dari yang penting. Nah, jadi mengkaji Al-Qur'an itu penting, semuanya penting. Tapi dari yang terpenting, dari yang penting-penting tersebut kemudian kita pilih yang terpenting. Nah, di antaranya adalah suratul Fatihah. Mengenai keutamaan suratul Fatihah, ya, sebelum kita masuk ke bahasan tafsir suratul Fatihah, ada satu riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan suratul Fatihah dari Sa'id ibni Mu'alla. Qala, dia berkata, kuntu usolli fil masjid, aku sedang melaksanakan sholat di masjid. Fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ujibhu, Nabi memanggilku. Jadi sedang sholat, Sa'id bin Mu'alla ini, Abi Sa'id bin Mu'alla sedang sholat, Nabi memanggil. Nah, tapi dia tidak menjawab karena sedang sholat. Selesai sholat dia mengatakan, faqultu ya Rasulullah inni kuntu usolli, wahai Rasulullah, saya sedang sholat. Faqala, lalu Nabi kita bersabda, alam yaqulillahu astajibu lillahi walir rasuli idza da'akum. Bukankah Allah berfirman, astajibu, penuhilah panggilan Allah, walir rasul, dan panggilan Rasulullah, idza da'akum, jika Allah dan Rasul memanggil kalian. Allah dan Rasul menyeru kalian. Lalu Nabi mengatakan, summa qala inni la u'allimannaka suratan hiya a'zamu suwar fil Qur'an. Kata Nabi, sungguh pasti aku akan mengajari engkau satu surah yang paling agung
daripada surah-surah yang terdapat di dalam Al-Qur'an qabla an takhruja minal masjid, sebelum engkau keluar dari masjid. Nah, lalu kemudian dalam riwayat itu disebutkan tsumma akhadha biyadi, Rasulullah kemudian menarik tangannya Abu Sa'id bin Mu'alla. Nah, ini hadirin, betapa Rasulullah itu sosok yang sangat lembut, sosok yang mengerti bagaimana kata orang sekarang itu membangun chemistry ya, antara guru dengan murid. Rasul mu'allim, gurunya, bahkan ada kitab judulnya Rasulullah mu'allim, Rasulullah itu seorang pengajar, dengan muridnya muta'allim. Di antaranya tadi menggenggam tangan muridnya. Jadi diambil tangan Rasulullah, falamma arada ay yakhruja, ketika Rasul hendak keluar dari masjid, qultu lahu, aku, kata Abi Sa'id al-Mu'alla, aku bertanya kepada Rasulullah, alam taqul la u'allimannaka suratan ya'zamu suratil Qur'an, bukankah tadi Rasulullah engkau mengatakan engkau akan mengajariku satu surah yang paling agung daripada surah-surah dalam Al-Qur'an? Qala, lalu Nabi menjawab, alhamdulillahirabbil alamin, hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim allazi utitu. Kata Nabi, surah yang paling agung itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Makanya nanti ulama ikhtilaf, apakah bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari suratul Fatihah ataukah bukan. Pengarang kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, kitab yang ulun pegang ini, yakni Imam Al-Qurtubi, itu menguatkan pendapat yang mengatakan basmalah itu bukan bagian daripada suratul Fatihah. Akan mengajari suratul Fatihah kepada Abu Sa'id ibnu Mu'alla, Nabi langsung mengatakan atau membacakan alhamdulillahi rabbil alamin, hiyas sab'ul mathani, dialah 7 ayat yang diulang-ulang, 7 surah yang diulang-ulang. Mathani maknanya diulang-ulang. Kalau di kitab Matan Ghayah wa Taqrib itu ada angka-angka nih. Jadi disebut dalam sehari semalam kita itu 17 rakaat, ya kan? Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat dan seterusnya. Kemudian 9 kali tasyahud. Nah, itu ada hitung-hitungannya, 9 kali tasyahud, ya kan? Karena setiap sholat itu tasyahudnya 2 kali, tasyahud awal, tasyahud akhir. Hanya satu sholat yang tasyahudnya hanya sekali, yaitu sholat subuh. 4 kali 2 8, 8 tambah 1 9. Kemudian berapa jumlah sujudnya itu ada hitung-hitungannya. Jadi sujudnya jumlahnya 34, ya kan? Karena 17 rakaat, setiap rakaat ada 2 sujud, berarti 34 kali sujud. Sampai berapa kali takbir, nah, itu ada hitungannya. Nah, ya ada kitab Matan Ghayah wa Taqrib karangan Qadhi Abu Suja. Nah, suratul Fatihah berarti dibaca berapa kali itu? Kalau ada 17 rakaat berarti dibaca 17 kali. Karena tadi setiap rakaatnya dalam mazhab Syafi'i dibaca 1 kali suratul Fatihah. Itu paling sedikit tuh 17. Karena bila hati syak, kata para ulama, ragu nih, imam sudah baca surah, kita ini sudah baca Fatihah ataukah belum, ragu misalkan, itu baca lagi. Jadi baca lagi untuk memantapkan hati bahwa kita memang benar-benar sudah membaca suratul Fatihah. Itu kajian fikihnya gitu, dibaca lagi. Artinya rakaat itu nyata baca 2 kali, sehari 17 rakaat berarti lebih dari 17 kalinya baca. Kan gitu. Nah, jelas Nabi sebutkan hiya sab'ul mathani. Suratul Fatihah adalah surah yang 7 rakaat yang diulang-ulang. Ada banyak nama tentang suratul Fatihah. Ini ulun inti-intinya saja, karena kalau dijelaskan secara detail mungkin waktu terbatas. Kalau di kitab ini disebutkan hiya isna asyara isman, ada 12 nama. Kalau kami kada khilaf, tadi kada sempat membuka lagi, ada kitab judulnya karangan Profesor Dr. Muhammad Ali As-Sabuni. Kitabnya judulnya Tafsir Ayatul Ahkam fi Rawa'il Bayan. Kalau di kitab itu kami kada khilaf, dia menyebutkan suratul Fatihah itu punya 25 nama. Nah, di sini disebutkan ada 12 nama. Banyak nama itu hadirin menunjukkan kemuliaan
Kalau orang Arab itu banyak ngaran, itu justru menunjukkan kemuliaan, menunjukkan keagungan. Namun di sini banyak ngaran bisa dikira teroris. Ya, nama aslinya si Fulan alias Abu Fulan, alias biasanya. Namun di sini kalau orang Arab sesuatu itu punya beragam nama, itu justru menunjukkan kemuliaan. Nah, Suratul Fatihah dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran disebutkan ada 12 nama. Pertama namanya As-Shalah. Makanya dia dinamakan As-Shalah. Qala ta'ala, ini hadis qudsi, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfaini. Jadi kata Allah, aku bagi as-shalah. Maksudnya as-shalah ini suratul Fatihah. Itu antara aku dan hambaku menjadi separuh-separuh. Jadi mulai bismillah sampai maliki yaumiddin itu haknya Allah. Nah, mulai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu pertemuan antara hak Allah dengan hak hamba. Ketika iyyaka na'budu itu haknya Allah, wa iyyaka nasta'in itu hak hamba. Kemudian ihdinas siratal mustaqim sampai ujung itu haknya hamba. Makanya suratul Fatihah dalam hadis qudsi ini, ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bagi, kata Allah, suratul Fatihah itu menjadi dua bagian, satu bagian untukku dan satu bagian untuk hambaku. Jadi ringkasnya, nama pertama dari suratul Fatihah adalah as-shalah. Nah, yang kedua namanya alhamdu. Jadi suratul Fatihah itu juga disebut alhamdu karena dalam riwayat yang tadi dari Abu Sa'id bin Mu'alla tadi Nabi langsung menyebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ketiga, dia disebut juga sebagai ummul kitab. Nah, ini sering kita sebut. Allah Ta'ala berfirman, ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Surah Ali Imran. Kemudian yang kelima, nama suratul Fatihah juga ummul Quran. Sebagaimana Nabi kita bersabda, alhamdulillahi ummul Qur'ani wa ummul kitabi wa sab'ul mathani. Jadi surah Al-Fatihah yang disebut Nabi dengan alhamdulillah itu adalah ummul Quran, ummul kitab, dan sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kemudian yang keenam al-mathani, ya tadi kan disebut sab'ul mathani yang diulang-ulang. Yang kedelapan, yang ketujuh Al-Qur'anul Azim. Nah, bahkan suratul Fatihah itu disebut Al-Qur'anul Azim. Kami dulu di Jogja waktu mondok di Ma'had Al-Ilmi itu ada mengkaji satu kitab khusus, kitab kecil khusus membahas suratul Fatihah. Jadi judul kitabnya itu kalau kamu tidak khilaf namanya tentang Fawaidus Suratul Fatihah. Nah, di kitab itu dijelaskan ayat Al-Quran yang 30 juz yang dihafal oleh santri-santri itu sebenarnya semua terwakili oleh suratul Fatihah. Mau bahasan tauhid ada di suratul Fatihah. Ada mau bahasan hukum ibadah ada di suratul Fatihah. Jadi seluruh bahasan dalam Quran itu sebenarnya kalau diringkas itu intinya adalah di suratul Fatihah. Makanya suratul Fatihah disebut Al-Qur'anul Azim. Kemudian yang kedelapan, suratul Fatihah disebut Asy-Syifa. Asy-Syifa itu artinya obat. Nabi kita pernah menyatakan Fatihatul Kitab syifa'un min kulli sammin, min kulli summin. Al-Fatihah itu obat dari segala penyakit. Jadi makanya kalau ada yang menyoal kenapa jar apa-apa bacaannya Fatihah, apa-apa bacaannya Fatihah, orang garing bacakan Fatihah, orang sakit hati bacakan Fatihah, ya kan? Karena tadi kata Nabi syifa'un, ya, Fatihatul Kitab syifa'un. Suratul Fatihah itu obat penyakit zahir maupun penyakit batin. Nah, khusus suratul Fatihah Nabi sebutkan obat. Lalu yang ke-9, at-tasi' Al-Fatihah disebut juga ar-ruqyah. Ruqyah. Karena ada satu riwayat dari sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri.
Satu ketika melakukan perjalanan, di tengah jalan ketemu kepala suku yang tersengat binatang ini beracun, berbisa. Nah, lalu kemudian sahabat yang safar ini karena dalam perjalanan, lalu terjadilah tawar-menawar. Kalau dengan izin Allah kami berhasil menyembuhkan kepala suku kalian, apa upahnya untuk kami? Lalu mereka mengatakan kami akan memberikan kambing kepada kalian. Deal. Bahasa itu, oke, deal. Akhirnya diruqyah oleh sahabat Nabi bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Lalu kemudian diterimalah hadiahnya berupa kambing. Ini nanti juga menjadi dalil. Setelah itu begini, sebelum menjadi dalil, pulang ke Madinah ketemu dengan Nabi, dikisahkan. Lalu bertanya Nabi, apa yang kau baca? Suratul Fatihah. Jadi ruqyah, kalau ada orang bacakan qul huwallahu ahad, bacakan qul a'udzu birabbil falaq, bacakan qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi. Karena yang paling penting itu adalah keimanan, rasa takut, muraqabatullah dari orang yang meruqyah. Kalau orangnya ahli maksiat, meskipun hafal Quran, meskipun kalau ahli maksiat sulit menghafal Quran, ya, kalau ahli maksiat sulit menghafal Quran. Imam Syafi'i terlihat batis binin aja langsung kacau hafalan dia. Makanya di pondok pesantren itu kalau boleh musik ini musik itu wajar, karena musik-musik itu membuat taswisul fikri, ya kacau pikiran. Kami malam apa tadi itu? Malam Ahad, malam Ahad itu melakukan perjalanan Isra Isra ke Satui, Sungai Danau, undangan ceramah Isra Mi'raj. Karena pagi itu ngajar di pondok sampai jam 12, rencana mau nyetir sendiri sama keluarga, tapi karena pagi ngajar dan besok paginya harus ceramah lagi di Banjarmasin, kalau nyetir sendiri kecapean. Jadi akhirnya naik travel. Nah, di travel itu disetel lagu-lagu melo tahun 90-an. Yang dulu lagu-lagu itu kita hafal dulu waktu masih sekolah. Dulu senang dengan lagu-lagu itu. Tapi sekarang mendengar lagu-lagu itu gimana ya? Rasa kering, rasa gersang, gak nyaman. Bahkan kita membaca zikir-zikir itu terganggu. Hampir di jalan itu akhirnya kita buka pintu surah, baca ini baca tasbih, tahlil, kita tidak terganggu dengan lagu-lagu itu sama sekali membuat lagu-lagu zaman melo ya, tahun 90-an. Nah, jadi luar biasa. Jadi kembali ke tadi ya. Jadi ruqyah itu bacakan Fatihah. Kami dulu pernah ceramah di Hanau, Pangkalan Banteng ke sana lagi. Ada undangan ceramah itu. Selesai besok harinya itu lalu dipanggil oleh salah satu pengurus Ustaz, ada istri kawan kita itu kena gangguan gizi. Tolong yang ruqyah. Belum tidak buka klinik ruqyah, tidak mau, tidak menerima panggilan ruqyah. Tapi kalau terdesak dia langsung, ya, terdesak, nggak ada pilihan, bismillah, hanya bisa ruqyah. Nah, ruqyah itu tidak harus terus dibacakan. Kadang-kadang kita harus ngobrol dengan pasien. Nah, di antara obrolan kita tuh begini, ternyata jinnya itu bisu. Nah, dia bisu, jadi nggak bisa diajak komunikasi secara langsung, jadi pakai isyarat. Nah, tapi dalam isyarat itu jin akhirnya orang yang sakit itu juga seperti bisu. Nah, di antara isyarat itu ternyata jinnya itu dari jauh, dari India, nyebrang pulau ke sini, lintas negara, nggak pakai paspor, nggak pakai visa, non muslim dia. Nah, setelah dibacakan ayat-ayat ruqyah itu kepanasan, lalu dia jar kita gini aja, Anda masuk Islam saja, karena non muslim Anda. Karena Nabi kita ngajarkan aslim taslam, masuk Islam keselamatan. Mau dia akhirnya. Nah, dalam jalan akhirnya dia mau masuk Islam, lalu kita bimbing syahadat.
kita bimbing syahadat, dia ngikuti meskipun gagap karena tadi bisu gitu. Nah setelah itu kami sampaikan begini, Anda sekarang sudah muslim. Muslim itu al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Kan boleh mengganggu, menyakiti muslim yang lain. Al-muslimu man salima muslimina min yadihi, min lisanihi wa yadihi. Kan begitu hadis Nabi. Nah sekarang ini saudaramu karena engkau ganggu tersiksa dia. Tolong Anda keluar, pulang ke negara. Dengan obrolan gitu. Jadi kadang-kadang rukyah nggak harus berkelahian, berkarasan. Kadang perlu negosiasi juga, perlu diplomasi dengan langkah-langkah kooperatif, jangan selalu non kooperatif gitu ya. Nah akhirnya keluar biiznillah. Nah, jadi ruqyah. Lalu kemudian yang ke-10 suratul Fatihah itu juga disebut al-asas ya, menjadi asas. Kemudian al-kafiyah, asas itu artinya pondasi. Kemudian al-kafiyah. Al-kafiyah artinya sesuatu yang mencukupi. Ya, jadi sebenarnya suratul Fatihah itu mencukupi sudah. Nah, itu yang ke-10. Kemudian yang ke-11 sudah kelewat, sudah. Tadi yang asyir 10. Nah, itu. Nah, yang ke asyir yang ke-10 itu al-asas, yang ke-11 al-wafiyah, yang ke-12 al-kafiyah. Nah, itu 12 nama daripada suratul Fatihah. Nah, barak jam 8 dah. Hanya bahas ngaran ya lah. Baik, sebelum memasuki tafsir suratul Fatihah, ada satu adab yang mesti kita perhatikan bagi kita yang hendak membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, banyak adabnya. Nanti detailnya bisa dibaca dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karangan Imam An-Nawawi. Ini kan bukan santri nih, jadi harus ditunjukkan kitabnya Pak, supaya tahu kan merujuk kitab itu kemana. Ada ujarnya. Nah, di sana ada tentang adab-adab membaca Al-Quran. Itu paling sama kena dengan perintah wudu. Perintah wudu itu juga ayatnya. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Itu ayatnya kita jaga. Idza qumtum, kalau kita mengambil zahir ayat, idza qumtum
idza qumtum. Ya kan? Itu fi'il madhi. Jika kalian telah mendirikan salat, maka wudulah. Nah, tapi kalau dalam tafsir, misalkan dalam tafsir Qur'anul Azim karangan Imam Ibnu Katsir, tafsirnya adalah idza aradtum iqamatas shalah. Jika kalian hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, basuh wajah kalian, tangan kalian, usap sebagian kepala kalian, lalu basuh kaki kalian. Jika hendak, nah sama dengan ini, jika hendak baca Quran, fasta'id billah minasyaitonir rajim. Apa hukumnya? Hadzal amru ala nadmi fi qaulil jumhur fi kulli qiraatin fi ghairi shalah. Nah, itu. Jadi menurut pendapat jumhur ulama, membaca ta'awudz itu hukumnya nadab. Nadab itu artinya sunnah. Dalam setiap kali membaca Quran di luar sholat. Jadi hukumnya sunnah. Kada wajib, kada sunnah. Ada penjelasan dalam kitab tadi, tafsir ayat ahkam. Jadi kata Imam Ali As-Sabuni, kenapa kita ini hendak baca Quran disunnahkan baca ta'awudz? Ya sedih, karena mulut kita ini kotor. Kita ambil sisi asrornya, sisi sirnya, rahasianya, hikmahnya. Karena mulut kita ini kotor, khususnya kotor secara batiniah. Mulut kita ini bisa berdusta, yalah. Mulut kita ini bisa menggibah, memendirikan orang. Mulut kita ini bisa memfitnah, bisa namimah, adu domba. Nah, karena mulut kotor, sementara yang hendak kita baca ini kalamullah, kalamnya Allah. Kalamlah dengan kaf, bukan qalamullah. Ini panitia Isra Mi'raj. Ustaz, susunan acara kita adalah pertama qalamullah. Tulisan kirim randonya. Jadi pembukaan, setelah itu qalamullah. Badana menulis itu lulusan pesantren. Jadi mata buah pesantren ini hati-hati, huruf demi huruf tuh perhatikan banget. Harus hati-hati. Huruf demi huruf perhatikan, bukan kalimat demi kalimat. Bukan kalimat demi kalimat, bukan paragraf demi paragraf. Buah pesantren harus dibiasakan memperhatikan sesuatu huruf demi huruf. Bagaimana supaya kalam Allah dipahami oleh makhluk? Dipilihlah bahasa makhluk. Dipilihlah bahasa makhluk itu banyak. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Itali, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Dayak, bahasa Banjar. Ribuan bahasa di muka bumi. Tapi Allah hendak memilih satu dari ribuan kalam makhluk, dipilihlah bahasa. Maka dari situ aja sudah kelihatan keunggulan bahasa Arab. Karena Allah tidak mungkin memilih bebarang. Allah pasti punya hikmah, punya asrar, punya
punya sir di balik dipilihnya bahasa Arab. Yang nyata karena nabinya bahasa orang Arab. Nabi kita orang Arab, turun di masyarakat Arab, maka dipilihlah bahasa Arab. Tapi kan Allah bisa juga memilih nabi dari Jawa. Risalah Islam diturunkan di orang Jawa. Lalu akhirnya bahasanya kitabnya bahasa Jawa. Bisa kalau? Tapi Allah ada begitu kehendaknya. Kehendaknya memang dipilih nabinya orang Arab, dakwah pertamanya kepada orang Arab, bahasa yang dipilih bahasa Arab. Jadi dipilihnya bahasa itu Arab itu dalam rangka supaya bisa pahami oleh makhluk. Yang kalam Allah itu adalah makna-makna yang terkandung di dalam lafaz Al-Qur'an. Nah, itu supaya jelas lah. Nah, kembali ke tadi. Intinya yang kita baca ini kalamullah bersih, sementara muntung kita ini rigat, muntung kita ini kotor. Maka dimulailah dengan minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, itu tentang ta'awuz. Nah, arti ta'awuz itu apa? Makna isti'adzah fil kalamil Arab yakni istijarah, minta perlindungan. Istijarah itu artinya perlindungan. Seperti dalam Quran itu ada ayat manistajarakum. Ya, maka beri, kata Allah, berikan keamanan kepada orang kafir yang minta perlindungan kepada kalian hatta yasma'a kalamullah, hingga mereka mendengar kalamullah. Istijarah minta perlindungan. Wa taharruz ila syai', harusnya penjagaan pada sesuatu. Ala ma'nil imtina'i bihi minal makruh, dari sesuatu yang tidak disenangi. Nah, ini ta'awuz. Ada satu amalan lah anak ulun tutup. Nah, ini mukaddimah ini kalau misalnya ada pertanyaan lah. Dulu ada kawan. Ini ulun sudah buktikan seorang. Ulun bacalah di kitab, lalu dapat amalannya. Ada kawan, Ustadz ya. Kenapakah duit di rumah tuh kehilangan? Ulun yakin percaya karena mungkin anak ulun mau ambil. Duit itu sudah ulun buat ke dompet, ulun hitung, karena esok tuh berkurang selambar. Sampai akhirnya ulun buat di dompet, ulun anak di bawah tilam, ulun guringi, bangun guring, ulun cek, hilang. Nah, kejadian. Lalu jersidin, nang ini ulun setengah percaya setengah kada, tapi sedih mau kisah. Nah sampai sedikit lah ulun tongkan. Ada orang yang melihat di kampung kami itu, nah ini ulun setengah kada percayalah, tapi ulun sampaikan apa adanya. Ada model tangan tuh nambah panjang ya, masuk ke rumah orang. Nah itu jersidin lah kisahnya apa adanya kisah. Nah lalu Pak Haji, pian ulun judungi amalan ini dari hadis Nabi. Karena pian amalkan. Nah, jadi ada hadis Nabi yang meriwayatkan Khawlah bintu Hakim binian Khawlah. Nah, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul kita itu bersabda, man nazala manzilan, siapa yang masuk ke satu rumah, manzil artinya bisa rumahnya inya seorang atau rumah orang, inya disuruh di situ singgah misalnya, atau termasuk di hotel misalkan. Hotel itu kan kita stumet ya kan. Amun bawa orang di hotel tuh ampun hotel berarti ya kalau stumet jadi hotel tuh. Man nazala manzilan, summa qala, lalu dia membaca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ta'awuz, dan kita nak bahas ta'awuz. Di antara ta'awuz adalah a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apa tadi buat santri? A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tiap subuh kalau dibaca dah ada di Wirdul Latif. Yang imbahnya itu bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Jadi tadi bacanya a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung lah, a'udzu bi kalimah, dengan kalimah Allah, a'udzu bi kalimatillahi tammah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari keburukan apa saja yang dia cipta. Allah tuh mencipta macam-macam, di antaranya jin dan manusia. Nah,
Jadi dari keburukan jin maupun dari keburukan manusia. Baca jelur. Nah, karena lalu atau bisa juga pian baca itu di banyu. Di banyu. Baca di banyu lalu perciki di ujung-ujung rumah pian atau sekelilingan rumah pian. Besukan termasuk malam jalan sore-sore kemarin dan maghrib, besukan pagi dan petang lah intinya amalkan jalan. Karena Nabi kita memadahkan apa? Lam yadurrahu syai'un hatta yartahila. Kalau ia membaca bismillahirrahmanirrahim la yadurra, yang tadi lain. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Dan Nabi tidak akan membahayakannya hingga dia keluar dari rumah itu. Nah, lalu digawe sidin, diamalkan sidin, itu berkisah sidin. Kita kan nak takon, alhamdulillah Pak Ustaz aja imbah itu kada kehilangan lagi duit ulun. Nah, jadi dijaga oleh Allah Ta'ala berkat tadi bertawasul dengan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi intinya banyak-banyak kita bertawud, ya, intinya kita minta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Imam Ghazali menjelaskan, membuat tamsil saja. Langsung sekaligus jadi tetangguhan penutup majelis. Bila pian disasahi anjing, kayak caranya supaya anjing tuh ampih menyasahi pian. Ya apa? Santri. Apa? Bil kayu. Menjar Imam Ghazali, bila disasahi anjing, buka ke rumah ampun anjing. Yalah. Buka ke ampun anjing. Bajar nang ampun anjing jauh. Bejauh kada mengejar ampun anjing bejauh. Bejauh kada? Jauh. Anjing itu taat lawan ampunnya karena anjing itu taat kepada siapa yang memberi makan. Saya memberi makan ampunnya. Meskipun hanya memberi sebuah tulang. Makanya sering disebut orang atau apa? Abdud dunia, abnaud dunia. Menaati pemberian orang, bila orang memberi nyataan dan khususnya. Nah, itulah tamsil. Itu seperti anjing kan itu. Datingnya ampun anjing jadi Ghazali. Sama kita bila hendak minta perlindungan dari gangguan syaitan, minta lindung kepada Allah. Karena syaitan itu juga makhluk Allah. Itu cara kalau kita hendak melawan syaitan. Bina waswas hati, hendak tolak majelis bina kolek. Nah itu membacakan juga ta'awuz. Menggangguan syaitan insyaallah semangat tolak. Bina koler baca Quran, baca ta'awuz. Insyaallah semangat. Karena hilang dah gangguan syaitan. Bila sudah dibacakan ta'awuz, bacakan Fatihah, bacakan ayat kursi masih kada semangat juga, oh berarti tanda hawa nafsu. Jadi berubah. Hendak menciri kolernya kita itu karena gangguan syaitan ataukah hawa nafsu, ya sini bacakan tuh ayat-ayat ruqyah, bacakan tadi Fatihah, bacakan muawwidzatain, bacakan ta'awuz. Sudah dibacakan itu masih koler juga, oh berarti hawa nafsu. Itu lain lagi doanya. Doanya Allahumma faqsa'in. Apa tadi? Allahumma faqsa'in. Jadi hati kita dipaksa supaya taat kepada Allah. Itu maksudnya. Nah, demikian yang kita bisa kaji pada malam hari ini, pengantar bahasan atau tafsir dari suratul Fatihah. Belum masuk nih, hanya ta'awuz nih. Bagaimana? Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita mendapat berkah Al-Quran. Ala hadini hukul niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya
rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ij'al jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatika kama nawarta samawati wal arda abadan abada innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil 'afiyati was salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbikal izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon ampun, mohon halal, mohon ridha. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu ajma'in wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.